Hello everyone, welcome back with Miss Tirsa. Oke, kali ini Miss Tirsa akan menjelaskan cara mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu membaca jam, apalagi jam analog seperti ini, menggunakan angka 1 sampai angka 12. Nah, untuk telling time kali ini kita akan menggunakan 1 kali 24 jam. Ya, kita akan menggunakan 1 kali 24 jam or 24 hours. Ya, jadi misalkan jam 4 pagi pasti beda dengan jam 4 sore. Misalkan jam 4 pagi, we can say that 4 o'clock. Ya. Dan jam 4 sore pastinya berbeda. Setelah angka 12, jika dihitung dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 12, dia tidak kembali lagi ke angka 1, tetapi angka 13, 14, 15, 16. Nah, kita berada di angka 4, berarti 16 o'clock. Oke, ya. Menggunakan cara seperti ini. Nah, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. That's why we call that 24 hours. Makanya disebut 24 jam. Oke. Nah, setiap lompatan dari setiap angka 12 ke angka 1, angka 1 ke angka 2, 3, 4, dan seterusnya, itu memiliki 5 waktu. Maaf, 5 menit. 5 minutes. Nah, 12 ke angka 1. Lompatannya berjumlah 5 menit. 5 minutes. Nah, kita bisa lihat, dihitung dari garis-garis menit yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutes. Jadi jika jarum panjang berada di antara 1 dan 2, tepatnya di titik ini, maka berarti di sini 5, 6, 7. So, 7 minutes. Nah, sedangkan untuk penggunaan fungsi dari anak panah atau jarum jam ini, ada yang jarum panjang lebih panjang, dan ada yang jarum yang lebih panjang, dan ada jarum yang agak sedikit lebih pendek. Nah, untuk jarum pendek ini, yang mengarah ke arah 9, itu menunjukkan jam. Sedangkan jarum yang satu yang lebih panjang atau jarum panjang, itu menunjukkan menit. Nah, berarti ini ada di menit ke-60, karena berada di angka 12. Kalau kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ya. Jadi harus diingat 1 jam itu 1 jam or an hour ya sama dengan 60 minutes sama dengan 60 menit. Oke? Nah, ini diperhatikan dengan baik. Nah, kali ini kalau dilihat dari jamnya berarti ini adalah jam 9 tepat karena jarum panjang berada di angka 12. Oke. Itu singkatnya untuk cara membaca jam, terlebih khusus jam analog. And now let's move to tell the time in English. Oke. Ya. Mari kita lihat. What time is it? It's 6 o'clock. Ini adalah jam 6. Kenapa? Karena jarum pendek berada di angka 6 dan jarum panjang tetap berada di angka 12. Jadi setiap kali jarum panjang berada di angka 12, berarti itu jam yang tepat. Apakah tepat jam 6 atau mungkin jam 7 atau mungkin jam 8 atau mungkin jam 9. Kita lihat di mana keberadaan jarum pendek ini menuju dan jarum panjang tepat berada di angka 12. Okay, what time is it? It's 18 o'clock. If it's in the afternoon. Kalau dia posisinya situasinya in the afternoon, sore, 1 kali 24 jam, maka dia dari sini 12
13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 18. It's 18 o'clock. And if it's in the morning, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o'clock. Okay, easy. Next, okay, what time is it? Please answer. What time is it? Kalian bisa jawab. You may answer in comment column. Bisa jawab di kolom komentar. Coba perhatikan. Jarum panjang tepat berada di angka 12. Dan jarum pendek tepat berada di angka 3. And the situation, situasinya in the morning. Nah, kira-kira jawabannya, what is the answer? What time is it? The situation is in the morning. Oke, silakan mencari jawabannya. Okay, yes. Okay. So, please wait. Okay. It's in the morning, 3 o'clock, ya. Jam 3 pagi. Okay. Okay. Next. Okay. So, okay, what do you think about this? Kira-kira jam berapa ya? Jarum panjang berada di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 10. Jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Okay? What time is it? And the situation is in the evening. Di malam hari. Okay. Apa jawabannya? 10 or? Jika di malam hari, berarti jawabannya adalah the answer is it's 22 o'clock. Okay, it's 22 o'clock. Okay. I don't know why the letter is too small here. Yeah, it's 20 o'clock. Okay, yes. So next. Okay, I think this is quite easy too. What do you think? Jarum panjang ada di tepat angka 12 dan jarum pendek tepat berada di angka 2. And the situation is in the afternoon. In the afternoon. What do you think? And the answer is it's 14 o'clock. Yes, it's 14 o'clock. All right, very good job. Okay, next. Okay. Sepertinya kalau menjawab jam yang tepat agak lebih mudah. Nah, ini kita akan mencoba mengungkapkan waktu, telling the time, dengan waktu yang tidak tepat. Maksudnya tidak tepat adalah yang tidak tepat di angka 12 untuk menitnya. Nah, mari kita perhatikan. Jarum pendek berada di antara angka 9 dan 10. Sedangkan jarum panjang berada di angka 2. Nah, jarum panjang menunjukkan minutes, ya, menit. Nah, penyebutan waktu ada 2 jenis. Yang pertama, yang paling gampang, ya. Bentar. Oh, yes. Oke. Yang paling gampang, penyebutan yang paling gampang adalah kita sebutkan jam dan menit. Berarti ini bisa kita sebut sebagai it's 9, 10. Ya. Itu penyebutan jam yang paling gampang. Tetapi yang mau Mr. Risa lebih tekankan di sini adalah kita menggunakan cara yang kedua. Kita menggunakan past or to. Use past or to. This one. Use past or to. Apakah menggunakan past atau to? Nah, mari kita perhatikan. Oke, yes. Kita sebutkan menit terlebih dahulu.
Jika menit terlebih dahulu, maka kita akan sebutkan jamnya adalah it's. Nah, ini lompatannya ada 2 kali. 1, 2. Sampai di angka 2. Berarti 5 plus 5. Ya. Jumlahnya adalah 10. 10. It's 10. Nah, kita menggunakan past. Nanti sebentar akan dijelaskan lebih lanjut bagian mana bisa menggunakan past dan bagian mana yang menggunakan to. Ya. Tolong diperhatikan. Okay, yes. 10 pass. 10 pass. Jamnya. Lihat jarum pendek berada di mana? Di antara angka 9 dan 10. Berarti belum melewati angka 10. Berarti baru menuju angka 10. Atau baru melewati jam 9. 10 past 9. Oke. 9 menit melewati jam 9. Sorry, maaf. 10 menit melewati jam 9. Oke, yes. 10 past 9. Oke, let's talk more. Oke, nah di sini kita bisa melihat kapan menggunakan past, kapan menggunakan to. Oke, perhatikan setengah lingkaran yang berwarna biru di sini. Jadi jika dimulai dari angka 12 sampai angka 6, maka kita menggunakan past. Ingat, jika dimulai dari angka 12 sampai angka 6, jika jarum panjang menuju di antara angka 12 sampai angka 6. Untuk jarum pendek tidak masalah. Dia bisa menunjuk ke angka mana saja. Tetapi perhatikan jarum panjang yang menunjuk dari angka 12 sampai angka 6. Di setengah lingkaran yang berwarna biru ini, kita menggunakan past. Berarti dalam arti lain, jika jarum panjang melewati setengah lingkaran biru ini, maka kita menggunakan to. Nah, sebentar akan dibahas lebih lanjut. Oke? Nah, kita lihat jarum panjang berada di angka 3, sedangkan jarum pendek melewati angka 5 atau menuju angka 6. Nah, mari kita sebutkan menit terlebih dahulu. Oke, kita sebutkan menit terlebih dahulu. Oke, berapa menit yang melewati jam 5? Kita hitung dari angka 12. 1 kali lompatan 5, tambah 1 kali lompatan 5, tambah 1 kali lompatan 5. Berarti ada 3 lompatan sampai ke angka 3. Mari kita jumlahkan. 5 ditambah 5, 10, ditambah 5, 15. Ya, 15 minutes. Nah, dalam penyebutan waktu, 15 menit disingkat dengan quarter. Ya, disingkat dengan quarter. Oke? Jadi kita tidak menggunakan 15 minutes. Kita menggunakan quarter. Oke, so it's menit terlebih dahulu. It's quarter. Nah, bagian jarum panjang berada di setengah lingkaran biru di angka 12 sampai angka 6. Berarti kita menggunakan past. Quarter past 5. Ya, quarter. Situasinya in the afternoon. Sore, ya. Berarti kita menggunakan dari 12, 13, 14, 15, 16, 17. It's quarter past 17. Okay, that's the answer. It's quarter past 17. Okay? Nah, sekali lagi, kita harus merubah angka 15 menjadi quarter. Ya, setiap jumlahnya 15, menit yang melewati atau menuju 15 menit, maka kita menggunakan quarter atau seperempat. Oke, mari kita lanjut. Nah, oke, mari perhatikan. Jarum pendek berada di antara angka 5 dan 6. Dan jarum panjang berada di angka 6. Nah, mari kita lihat berapa lompatan dari jarum panjang ini dan jumlah menit yang terlewati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 5. Atau kita bisa tambah satu persatu. 5, ditambah 5, 10, ditambah 5, 15, ditambah 5, 20, ditambah 5, 25, ditambah 5, 30. Setengah jam. Ya, pas setengah jam. Nah, 30 menit. 30 minutes. 30 minutes kita bisa sebut dengan kata half.